Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 249. Setelah 10 orang berkumpul, seorang pria parubaya datang perlahan. Kalian 10 kandidat, ikuti aku ke pengadilan dalam untuk ujian kedua. Berteriak pada 10 orang, dia segera berbalik. Oleh karena itu, 10 orang segera mengambil langkah untuk mengikuti pria parubaya itu. Mereka melewati ruang pemeriksaan pertama, terus berjalan jauh ke halaman. Apakah ini masih halaman? Ya dewa, mengapa ada begitu banyak halaman? Ya dewa, pekarangan ini seperti labirin. Apakah kita akan terjebak di sini dan tidak bisa keluar? Beberapa orang mulai berbisik. Fang Qiu juga terkejut. Jika tidak ada begitu banyak rumah di dalamnya, ia akan berpikir bahwa itu dibangun sesuai dengan taman kekaisaran dinasti kuno. Sejauh ini, dia telah memasuki halaman ketiga. Meskipun masing-masing halaman kecil, total luas ketiganya akan mencakup tanah yang luas. Meskipun terlihat rusak, dengan sebidang tanah luas di pusat kota, Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok juga harus kaya akan sumber daya. Segera setelah itu, dipimpin oleh pria parubaya, ke-10 orang itu datang ke halaman ketiga. Di halaman berdiri beberapa penguji setengah baya berjas. Ini adalah kelompok pertama yang akan mengikuti tes kedua. Tanya salah satu penguji setengah baya saat dia melangkah maju. Iya nih. Pria parubaya itu mengangguk dan menjawab, ini dia. Pemeriksa setengah baya mengangguk, dan kemudian berbalik ke Fang Qiu dan kandidat lainnya, mengatakan, ini adalah pemeriksa ujian kedua ini, dan saya adalah invigilator. Karena Anda adalah kelompok pertama yang datang ke sini, Anda secara alami termasuk dalam ruang ujian No. 1. Sekarang, ikuti aku ke kamar. Kemudian, penguji setengah baya menoleh dan membawa kerumunan ke ruangan pertama di antara deretan bungalow di bagian terdalam halaman. Memasuki ruangan, Fang Qiu melirik. Ruang ujian ini sangat mirip dengan ujian masuk perguruan tinggi. Ada 10 meja tes yang disusun dalam 2 baris. Jarak antara 2 meja itu sangat panjang. Melihat dengan cermat, ia menemukan ada komputer tablet di setiap meja tes. Duduk, teriak penguji setengah baya itu. Setelah ke-10 orang itu duduk, dia melanjutkan, pertama-tama, aku akan memberitahumu tentang aturan tes ini. Ada komputer tablet di setiap meja tes Anda. Saat tes dimulai, Anda dapat menyalakan komputer dan memutar video di sana. Dalam video tersebut, ada permintaan dokter untuk 10 pasien. Yang perlu Anda lakukan adalah menuliskan di lembar jawaban gejala setiap pasien, analisis penyakit mereka, dan alasan resepnya. Ujian akan berlangsung 90 menit. Selain itu, saya perlu menekankan bahwa makalah ujian akan dinilai tepat setelah akhir ujian. Hanya mereka yang lulus ujian ini yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian ketiga di sore hari. Jika Anda gagal lulus tes dari 4 metode diagnostik, jangan pernah menyebutkan resep. Jadi, apakah kalian semua mengerti? Penguji setengah baya memandang semua orang. 10 orang mengangguk sekaligus. Tes ini sangat penting, juga sulit. Tetapi semua orang jelas bahwa karena mereka adalah 10 besar yang menyerahkan ujian pertama, kecuali kecelakaan, itu berarti bahwa mereka juga 10 yang paling menonjol dalam ujian kualifikasi dokter. Mengesampingkan ujian pertama, hasil pemeriksaan ini akan membuat peringkat mereka. Lagi pula, mereka semua adalah yang terbaik, dan mereka semua memiliki kesombongan di dalam hati mereka. Terutama pemuda yang sombong itu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, melirik dengan jijik pada orang-orang di sekitarnya. Untuk sementara waktu, gagasan untuk membandingkan satu sama lain tak pelak lagi melintas di benak setiap orang. Mereka semua ingin tahu siapa yang pertama menyerahkan kertas dan siapa yang bisa menyelesaikan ujian ini dengan cepat dan akurat. Munculnya perbandingan membuat semua orang mengharapkan pemeriksaan dimulai lebih dan lebih. Dengan lirikan, hanya Fang Qiu, yang duduk di meja ujian terakhir di barisan depan, tampak tenang. Jingling, jingling. Sesaat kemudian, bel berbunyi. Ujian dimulai. Dengan perintah penguji setengah baya, di depan semua orang, komputer tablet dihidupkan pada saat yang sama. Semua orang mulai memakai headphone mereka sekarang dan mengklik untuk memutar video. Karena video itu digunakan sebagai tes, sangat jelas bahwa semua detail pada pasien dapat dilihat dengan jelas. Video dimulai. Yang pertama kali muncul adalah seorang wanita berusia 60-an. Begitu wanita itu muncul, Fang Qiu segera memusatkan semua perhatiannya padanya. Melihat dengan ama, dia menemukan wajah wanita itu gelap tanpa ekspresi. Bibirnya sedikit merah tanpa lipstik. Dan dia tampak sedikit kusam dan rumit. Dia tidak berniat untuk berbicara, bahkan setelah dia tiba di meja konsultasi. Suaminya yang menyebabkan penyakitnya. Berikutnya adalah permintaan dokter.
Fang Qiu mendengarkan dengan sangat hati-hati. Yang lain bahkan membuat rekaman dengan sungguh-sungguh saat mendengarkan. Ketika sudah terlambat untuk merekam, mereka akan menjeda video secara langsung dan melanjutkannya setelah menyelesaikan perekaman. Di seluruh ruang ujian, hanya Fang Qiu yang menatap video, tanpa mencatat apapun. Melihat dokter menulis resep, dia memperhatikan dengan lebih amah. Dalam video itu, wanita itu mengeluarkan lidahnya dengan tidak sabar. Fang Qiu segera melihat bahwa lidahnya merah dengan ekimosis, dan lapisan di lidahnya tipis dan kuning. Kemudian, dokter mulai merasakan denyut nadinya. Setelah itu, dokter menulis di atas kertas di bawah lensa, pulsa kencang, sedikit lebih cepat. Kemudian, dia menulis resep. Semen trichosantis, 15 gram. Bunga bakung, 20 gram. Akar rehmania kering, 12 gram. Radix bupleri, 15 gram. Akar peoni putih, 15 gram. Radix curcumae, 10 gram. Salvia miltroriza, 12 gram. Sudo ginseng, 10 gram. Dosis 1 hari. Dosis bisa direbus 2 kali. Campurkan cairan dekokting 2 kali dan hangatkan 2 kali sehari. Sejauh ini, proses menemui pasien pertama telah berakhir. Setelah itu, Fang Qiu langsung menekan jeda. Gambar berhenti pada resep. Kemudian, ia mengambil pena dan dengan cepat menuliskan gejala pasien di kertas tes, serta analisis dan penjelasan rinci tentang kondisi pasien. Kesimpulan, kemarahan jangka panjang melukai hati dan hati dengan mudah. Depresi berubah menjadi kemarahan yang merusak yin. Karena itu, panas berkumpul di dada, menghasilkan sensasi tersedak di dada dan insomnia. Stasis darah menghalangi meridian, mengakibatkan nyeri pada tulang dada. Perawatannya adalah membersihkan jantung api dan hati yang dikeruk untuk meringankan melankolis. Kemudian, Fang Qiu melanjutkan. Pertanyaan terakhir dari pertanyaan besar pertama, mengapa dokter menulis resep ini untuk pasien ini? Tanpa ragu, dalam hal memahami penyakit dan resep, Fang Qiu terus menulis tanpa jeda. Trichosantia air mani dalam resep ini menghilangkan kekakuan dada untuk menghilangkan massa. Lili dan akar rehmania kering membersihkan jantung api dan meringankan melankolis. Radix bupleri dan hati peoni white graperoot untuk meringankan melankolis. Radix curcumae, sudo ginseng, dan air liur miltioriza meningkatkan sirkulasi darah dan stasis yang tersebar. Setelah jantung hati dibersihkan, melankolis dihidupkan kembali dan stasis tersebar, semua gejala akan hilang. Sebelum 9 orang lainnya di ruang ujian selesai menonton proses pasien pertama, Fang Qiu mulai melihat yang kedua. Di samping Fang Qiu, pria muda yang sombong, yang juga memilih kursi terakhir, tanpa sadar melirik Fang Qiu. Melihat Fang Qiu menonton casing kedua, dia tidak bisa menahan kepalanya segera dengan mencibir. Bahkan, setelah Fang Qiu memimpin ujian pertama, dia menganggap Fang Qiu sebagai musuh di hatinya. Bukan lawan, tapi musuh. Karena, di matanya, Fang Qiu tidak bisa menyamai dia sama sekali. Karena itu, ia menolak untuk menganggap Fang Qiu sebagai lawan. Tapi Fang Qiu benar-benar mengungguli dia di ujian pertama, yang membuatnya sangat marah. Dia menantikan kesempatan untuk mengalahkan Fang Qiu. Itu sebabnya dia memperhatikan Fang Qiu dari waktu ke waktu selama ujian. Itu semua kekuatanmu. Pada saat yang sama, pemuda itu tersenyum menghina. Bukan hanya dia, semua orang di ruangan ini, bahkan termasuk pemeriksa setengah baya, tahu bahwa semakin sedikit yang menulis, semakin cepat ia pergi. Namun, semakin sedikit yang menulis, semakin banyak yang terlewat. Jadi, dalam sudut pandangnya, Fang Qiu memang begitu. Namun, Fang Qiu, yang mengabdikan dirinya untuk ujian, sama sekali tidak menyadari kebencian dan penghinaan yang datang dari sisinya. Dia masih tenang dan mengerahkan seluruh energinya untuk ujian. Pasien kedua adalah seorang wanita berusia sekitar 30. Mengamati dengan amah, Fang Qiu memperhatikan bahwa wanita itu menutupi dirinya sepenuhnya, bahkan termasuk wajahnya. Karena dia berpakaian seperti ini, Fang Qiu segera menebak bahwa wanita itu memiliki masalah di wajahnya atau menderita penyakit menular atau penyakit kulit. Benar saja, setelah dokter mulai mendiagnosis, wanita itu melepas topengnya, mengungkapkan sebuah wajah yang tidak jelek tetapi ditutupi oleh biang keringat merah. Dengan melihat lebih dekat, Fang Qiu tidak hanya menemukan wajahnya tetapi juga kulit kedua tangan dan tangannya yang kemerahan dan gatal. Yang paling penting, wanita ini mengalami kegelisahan. Di bawah diagnosa dokter, Fang Qiu memperhatikan bahwa lidahnya merah, lapisan tipis dan kuning, dan nadinya berat, lemah, dan cepat. Setelah diagnosa, dokter mulai menulis resep. Setelah menonton video, Fang Qiu yakin di dalam hatinya. Wanita ini menderita kulit mandek. Fang Qiu segera menekan jeda, terus dengan cepat mengisi kertas.
Dia secepat dia lakukan dalam kasus pertama. Lalu, yang ketiga, keempat, dan kelima. Fang Qiyu masih mempertahankan kecepatan yang sama, bahkan lebih cepat dan lebih cepat. Selama periode ini, orang-orang lain di ruangan itu juga memperhatikan kecepatan menjawab pertanyaan Fang Qiyu yang mengerikan. Mereka semua berubah terkejut. Sambil terkejut, mereka lebih banyak ragu. Pria ini juga sangat cepat di ujian pertama. Dia tidak mengerjakan makalah, tetapi bermain-main, bukan? Apa yang dia lakukan? Dia menonton video bahkan tanpa jeda. Ada seseorang yang pandai memamerkan. Tapi sayangnya, itu adalah malapetaka bahwa dia akan gagal, dan akan menjadi lelucon. Semua orang diam-diam berbisik. Di mata mereka, itu tidak mungkin untuk melakukan kertas dengan kecepatan Fang Qiyu. Ketika mereka menonton video, mereka tidak hanya harus memperhatikan detail pasien, tetapi juga informasi yang diberikan oleh dokter saat dia mendiagnosis. Terlebih lagi, mereka harus membuat analisis resep, yang berarti mereka harus menjelaskan mengapa dokter menulis resep. Karena ada begitu banyak hal untuk dipertimbangkan, mereka diberi waktu 90 menit dalam ujian ini. Namun, menurut kecepatan Fang Qiyu, dia akan menyelesaikan ujian dalam waktu setengah jam. Mungkinkah itu mungkin? Bagi yang lain, jelas tidak. Namun, sementara semua orang diam-diam membenci, mengolok-olok, dan mencibir pada Fang Qiyu, dia menjaga kecepatan yang sama dan terus menonton video untuk menjawab pertanyaan. Keenam dan ketujuh. Semua jalan ke ke-10. Fang Qiyu menangani semua kasus dengan menonton video terlebih dahulu dan kemudian menjawab pertanyaan. Setelah menyelesaikan casing terakhir, ia segera menutup matanya dan dengan cepat memeriksa semua gambar dari 10 casing di benaknya untuk memeriksa jawaban yang telah ia tulis di kertas ujian sejak awal. Setelah memeriksa sekali, dia tidak menemukan kesalahan. Semua pertanyaan dijawab dengan benar tanpa ada penyimpangan. Fang Qiyu melepas earphone dengan percaya diri dan kemudian berdiri. Bapak penguji, saya ingin menyerahkan kertas saya, kata Fang Qiyu kepada penguji setengah baya, memegang kertas jawaban di tangannya. Mendengar itu, semua orang di ruang pemeriksaan segera mengangkat kepala mereka dan menatap Fang Qiyu dengan sedikit kejutan di wajah mereka. Pada saat ini, kecuali dia, orang yang melakukan pertanyaan tercepat di ruang pemeriksaan baru saja menyelesaikan analisis kasus keempat. Selain itu, hanya 40 menit telah berlalu, yang bahkan kurang dari setengah dari total panjang ujian. Bagaimana bisa Fang Qiyu selesai begitu cepat? Memikirkan itu, semua orang lebih yakin bahwa Fang Qiyu tidak dapat menyelesaikan masalah dan jawabannya ditulis sesuka hati. Bukan hanya kandidat, bahkan penguji setengah baya tidak bisa tidak terkejut, setelah mendengar kata-kata Fang Qiyu bahwa ia ingin menyerahkan makalahnya. Seorang pria untuk membuat nomor lagi. Melihat Fang Qiyu dengan wajah marah, pemeriksa setengah baya mulai bergumam diam-diam. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 250. Invigilator itu marah. Di bidang pengobatan Tiongkok, tugas mereka adalah memberi manfaat bagi masyarakat dan menyelamatkan orang. Mereka harus menunjukkan antusiasme 100% dan memikul tanggung jawab 200% tidak peduli terhadap herbal, resep, atau pasien. Karena obat-obatan dapat menyelamatkan orang, juga membunuh orang. Setiap dokter pengobatan Tiongkok harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan pasiennya. Dan sebelum itu, setiap orang yang menyukai pengobatan Tiongkok, mempelajarinya, dan ingin menjadi praktisi pengobatan Tiongkok harus mengikuti etika pengobatan Tiongkok, mempertahankan antusiasme absolut terhadap pengobatan Tiongkok, dan bekerja keras untuk menyandang gelar seorang dokter pengobatan Tiongkok. Tanpa ragu, sertifikat kualifikasi dokter adalah hasil dari upaya. Namun, pria di depannya tidak menunjukkan rasa hormat terhadap usahanya sendiri, serta gelar dokter pengobatan Cina sama sekali. Di ruang ujian yang begitu serius, dia menyerahkan kertasnya setelah 40 menit sejak ujian dimulai. Ini membuat sang navigator sangat tidak senang. Namun, pemeriksaan itu masalah pribadi. Fang Qiyu memilih untuk menyerahkan makalahnya terlebih dahulu, dan invigilator tidak berhak mengatakan apapun. Hei, anak muda, masih ada 50 menit sebelum akhir ujian. Mengapa tidak menggunakan periode ini untuk memeriksa jawaban Anda dengan hati-hati? Sang invigilator memandang Fang Qiyu dan bertanya. Saya sudah selesai memeriksa, jawab Fang Qiyu. Tes ini terkait dengan apakah Anda bisa maju ke babak berikutnya. Hanya ketika Anda pergi ke babak berikutnya Anda dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter. Apakah Anda masih yakin untuk menyerahkan kertas ujian? Penelepon terus bertanya tanpa menyerah. Dia bahkan memberi Fang Qiyu analisis tentang kelebihan dan kekurangan. Ya, saya yakin. Fang Qiyu mengangguk dengan dingin. Dia memang sudah selesai dengan itu. Baik. Dengan menghela nafas,
sang navigator mendekati Fang Qiu dan mengambil kertas ujian dari tangan Fang Qiu. Dalam hati, dia merasa sangat kecewa. Mengapa orang yang mempelajari pengobatan Tiongkok saat ini semuanya seperti ini? Mereka semua bodoh dan ingin membuat kemajuan. Bagaimana mereka dapat memiliki kemampuan untuk merawat pasien dan menjadi dokter pengobatan Tiongkok yang baik di masa depan? Dengan tatapan mendalam pada Fang Qiu, invigilator mulai menundukkan kepalanya untuk melihat-lihat kertas ujian Fang Qiu sambil mengeluh diam-diam. Akibatnya, ia segera melihat tulisan Fang Qiu yang halus di seluruh kertas ujian. Seluruh kertas diisi tanpa kosong. Pengawas itu tertegun. Dia pikir matanya kabur, jadi dia mengulurkan tangan untuk menggosok matanya dan melihat kertas ujian Fang Qiu lagi. Tiba-tiba, dia menjadi kaget. Sebagai seorang invigilator, ia telah membuat prestasi besar dalam pengobatan Tiongkok. Selain itu, dia tahu jawaban yang benar untuk 1 dari 10 pertanyaan. Melihat pertanyaan itu, ia menemukan bahwa analisis Fang Qiu sepenuhnya benar tanpa sedikit penyimpangan. Dan kuncinya adalah bahwa jawaban Fang Qiu tentang bagian diagnosis juga sangat rinci. Dia mengamati dan mencatat setiap gerakan, ekspresi dan bahkan ekspresi wajah halus dari pasien. Invigilator itu benar-benar terkejut saat ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Qiu. Jejak syok yang tak bisa dijelaskan melintas di matanya. "Kamu, duduk dulu." Menekan keterkejutannya, invigilator membuka mulutnya dan berkata, "Tunggu sampai ujian berakhir." "Baik." Fang Qiu mengangguk ya, kembali ke tempat duduknya, dan duduk. Lalu, dia menutup matanya. Tampaknya dia sedang duduk dalam posisi istirahat dengan mata tertutup, tetapi sebenarnya, dia mulai berlatih secara diam-diam. Untuk meningkatkan keterampilan pengobatan China-nya adalah peristiwa besar, demikian juga untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak lupa bahwa Tuan Tua memintanya untuk membentuk 2 bunga di dantiannya. Sejak hari Tuan Tua itu menolak untuk melihatnya, dia akan menutup matanya untuk berkultivasi setiap kali dia punya waktu. Meskipun promosi kekuatan bergantung pada pertarungan yang sebenarnya, itu bukan hal yang buruk untuk meningkatkan wilayahnya sebelum dia benar-benar memulai pelatihan tempur yang sebenarnya. Saat Fang Qiu duduk, yang lain semua menundukkan kepala untuk melakukan pertanyaan lagi. Setelah membaca kertas ujian Fang Qiu dengan hati-hati, invigilator berjalan ke pintu ruang pemeriksaan dan berteriak keluar. Kemudian, pemeriksa setengah baya segera datang dengan membawa file. Untuk menghindari kecurangan oleh invigilator dan guru penandaan, pemeriksa setengah baya langsung menyegel nama Fang Qiu pada kertas tes dengan lilin saat mengambil alih kertas uji dari invigilator, dan kemudian memasukkannya ke dalam file, membawanya ke penandaan. Guru ke kelas. Di sebuah bungalau di samping di halaman ketiga Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok, masing-masing 8 guru duduk di meja, minum teh dan mengobrol. Mereka adalah guru yang menandai ujian ini. Peter derai. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki datang. Seorang penguji gemuk masuk dari luar pintu dan menyerahkan file itu ke meja guru penandai pertama. Begitu awal, guru penandai pertama masih minum teh. Saat dia melihat kertas tes, dia langsung terkejut, bertanya, seseorang memang menyerahkan kertasnya begitu cepat. Cepat beri nilai. Waktu sudah kendur sekarang. Nilai di muka dan hemat waktu untuk masa depan. Pemeriksa lemak meninggalkan kata-kata itu dan kemudian berbalik. Hei, seseorang benar-benar menyerahkan begitu awal. Guru mengeluarkan kertas dari file, meliriknya, dan kemudian mulai menandainya segera. Jawabannya untuk pertanyaan pertama adalah baik. Dan tidak ada kelalaian tentang 4 metode diagnostik. Penuh dengan tanda. Pertanyaan kedua juga dengan nilai penuh. Jawabannya untuk yang ketiga cukup rinci tanpa kesalahan. Ketika guru penilaian menilai pertanyaan ketiga, dia agak terkejut. Biasanya, mudah untuk menemukan kesalahan dalam tes semacam itu. Lagi pula, tidak ada jawaban yang seragam. Secara umum, sedikit orang yang bisa menjawabnya dengan sempurna tanpa kesalahan. Tetapi orang yang menjawab makalah ini melakukannya. Meskipun hanya 3 pertanyaan pertama, itu masih sangat bagus. Pertanyaan keempat, nilai penuh. Pertanyaan kelima. Seiring dengan kemajuan penilaian, wajah guru yang menandai juga berubah. Ketika dia menilai masalah ke-8, wajahnya ditutupi dengan syok sepenuhnya. Penuh dengan tanda. Masih nilai penuh. Siswa mana yang melakukannya? Jawabannya terlalu akurat. Guru penandaan mencoba melihat nama di kertas tetapi ternyata disegel. Dengan napas dalam-dalam, dia melanjutkan ke kelas. Pertanyaan ke-9, nilai penuh. Pertanyaan ke-10, masih penuh. Apa pria yang berbakat? Setelah menilai semua pertanyaan, guru yang memberi tanda tidak bisa tidak menatap kertas tes, dan berkomentar dengan wajah yang mengejutkan, akan ada dokter yang terampil di sini.
Kata-katanya membingungkan semua guru di ruangan itu. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang bahwa kertas ujian menjawab dalam 40 menit tidak gagal. Bagaimana seseorang bisa menjadi dokter yang terampil setelah hanya menjalani pemeriksaan? Bagaimana bisa? Jawaban di kertas ujian sangat bagus. Semua orang mulai berbicara dan bertanya. Penuh dengan tanda. Guru yang memberi tanda menoleh untuk melirik ke semua orang, dan berkata dengan senyum pahit, jawaban untuk semua 10 pertanyaan di kertas ujian adalah benar tanpa kelalaian. Saya bermaksud menemukan kesalahan untuk mengurangi nilai, tetapi gagal. Setelah mendengar itu, semua guru lainnya terkejut. 10 pertanyaan itu benar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Menyerahkan kertas nilai penuh setelah 40 menit sejak ujian dimulai. Apakah kamu menipu kami? Kami melihatnya secara langsung bahwa kertas tes ini dibawa ke sini setelah 40 menit sejak awal ujian. Biasanya, mereka yang hanya menghabiskan 40 menit menjawab surat-surat itu semua bodoh dan tidak kompeten. Bagaimana orang seperti itu mendapatkan nilai penuh? Untuk sesaat, semua guru menggelengkan kepala dengan bertanya. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja korannya secara langsung. Guru yang memberi tanda menunjukkan senyum pahit. Setelah mendengar itu, guru-guru lain segera berkumpul. Setelah membacanya dengan saksama, mereka menemukan makalah ini benar-benar bernilai penuh. Untuk sementara waktu, semua guru di sini tercengang. Sebelum mereka bisa menghela nafas dengan emosi, guru yang lain segera tertawa pahit setelah membaca kertas ujian. Dia berkata, sejujurnya, orang pertama yang menyerahkan kertas pada ujian pertama yang saya jawab juga lulus ujian dengan nilai penuh. Kata-kata itu segera membangkitkan keingintahuan semua orang. Sangat. Orang yang sama. Bagaimana kalau menemukan kertas tes untuk melihat-lihat? Jika dua kertas itu benar-benar satu orang, itu benar-benar menakjubkan. Sebelum semua surat dikirimkan kepada kami untuk ditandai, nama-nama kandidat sudah disegel. Bagaimana kita bisa tahu kalau mereka orang yang sama? Bodoh. Kita akan tahu hanya dengan membandingkan tulisan tangan kedua kertas itu. Ide bagus. Atas dorongan semua orang, guru yang menandai ujian pertama dengan cepat menemukan kertas hand-in pertama dan membandingkan tulisannya dengan kertas hand-in pertama pada ujian kedua. Akibatnya, semua orang terkejut setelah itu. Karena tulisan tangan kedua kertas itu persis sama. Bahkan nama ramuan yang sama ditulis persis sama di kedua kertas. Jelas, mereka adalah orang yang sama. Itu benar-benar orang yang sama. Tanpa diduga, hiduplah seorang dokter yang sangat terampil di sini. Meski ujiannya tidak terlalu sulit, itu cukup membuktikan kemampuannya dengan berprestasi begitu baik. Tampaknya akan ada bintang baru dalam komunitas pengobatan Tiongkok kami. Di ruang ujian, ujian masih berlangsung. Fang Qiyu, yang telah berlatih dengan mata tertutup, tidak tahu bahwa, saat di ruang penandaan, ada keributan karena dua kertas ujiannya. Waktu berlalu. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Waktu pemeriksaan telah tiba pada menit ke-70. Aku ingin menyerahkan kertasku. Akhirnya, 30 menit kemudian, suara seseorang terdengar. Semua orang mulai melihat ke arah suara itu. Kali ini, orang yang berbicara adalah pria muda yang sombong yang telah menjadi musuh bagi semua orang dan secara verbal membenci Fang Qiyu sebelum pemeriksaan pertama. Mungkin karena waktunya tepat saat ini, invigilator tidak menanyakan dan membujuk, tetapi langsung datang dan mengambil kertas. Setelah itu, pria muda itu melirik yang lain dengan wajah bangga dan sombong. Ketika matanya hampir jatuh pada Fang Qiyu, dia mengabaikan Fang Qiyu secara langsung dan selektif. Kemudian, surat-surat itu diserahkan satu demi satu. Menit ke-90 tampaknya menjadi garis bawah bagi semua orang. Mereka berusaha menyerahkan surat-surat mereka sebelum waktunya tiba. Ketika semua 10 orang menyerahkan surat-surat mereka, ada 5 menit tersisa sebelum akhir ujian. Di bawah instruksi invigilator, mereka semua tinggal di ruang pemeriksaan untuk menunggu hasilnya. Karena ujian ini berbeda dari yang pertama. Ujian ini akan menilai makalah setelah ujian, dan kemudian mengumumkan hasilnya di tempat. Mereka yang tidak lulus ujian tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian berikutnya. Alasannya sederhana. Ujian berikutnya adalah resep, dan ini adalah 4 metode diagnostik. Jika seseorang bahkan tidak dapat lulus ujian dari 4 metode diagnostik, bagaimana dia bisa meresepkan? Di ruang penilaian, setiap guru menilai kertas ujian. Karena kertas-kertas itu diserahkan dan dikirim ke ruang penanda pada waktu yang berbeda, walaupun masing-masing guru bertanggung jawab atas kertas, itu masih agak lambat. 5 menit kemudian, itu hanya akhir dari ujian kedua, dan semua kertas akhirnya selesai dinilai. Invigilator mengambil transkrip dan kembali ke ruang pemeriksaan.